Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di sini cuy, Imposter Club pastinya. So, di video kali ini gue bakal review config terbaru dari Gcam Nikita 2.0 ya cuy. Kemarin kita udah banyak sekali review beberapa Gcam dari Gcam Shamim, Leica, dan sampai ke BSG. Sekarang kita balik lagi ke Gcam Nikita 2.0 dengan config terbaru dari Imposter Club, yaitu config Yongnuo by Imposter Club cuy. Seperti biasa di dalam config ini terdapat kata sandi dan ada 3 versi. Yang pertama ada versi JPG, yang kedua ada versi OV, dan yang terakhir ada versi bawaannya. Simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip-skip, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Imposter Club agar lebih berkembang dan memberikan konten tutorial bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih untuk waktunya. Mari kita langsung ke reviewnya. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam device-nya Gcam Nikita 2.0 dengan config Yongnuo by Imposter Club ya. Kita menggunakan config yang performantkan YUV karena device yang saya pakai ini adalah device Poco X3 NFC. Jadi samakan aja jika device kalian sama dengan saya, coba pakai config yang performantkan YUV. Oke, sekarang kita review menggunakan mode kamera terlebih dahulu dengan kita lihat rinciannya di bagian sebelah kiri seperti ini. Jadi rinciannya seperti ini, AWP nya kita nonaktifkan, HDR nya kita aktifkan, dan rasio gambarnya kita buat di 16:9. Kita shoot menggunakan mode kamera terlebih dahulu ya. Oke. Oke, nice. Kita tunggu hasilnya di mode kamera seperti apa hasilnya. Apakah hasilnya tanpa AWP aktif itu akan secetar kemarin ya config-config dari Gcam Shamim ya cuy ya. Oke, so jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil dari Gcam Nikita 2.0 config Yongnuo by Imposter Club dengan config yang performantkan YUV ya, dengan tanpa AWP aktif ya. Tanpa AWP aktif aja hasilnya sudah seperti ini ya, tetap gonjreng ya cuy ya. Apalagi kalau AWP aktif mungkin malah sedikit menguat atau sedikit over. Tapi mungkin kalau kalian backgroundnya nggak berwarna, saya sarankan kalian menggunakannya di outdoor dengan cahaya intensitas maksimal ya cuy ya. Jadi ini berhubung hasilnya mendung dan ini suasana udah mau maghrib senja seperti ini, jadi hasilnya rada kurang low exposure atau kurang cahaya ya cuy. Jadi kalian harus butuh dipoles lagi ke aplikasi pihak ketiga cuy, seperti Lightroom, Snapseed, VSCO, dan lain-lain. Jadi seperti ini ya kurang lebih hasilnya. So sekarang kita review menggunakan mode AWP aktif, hasilnya seperti apa. Oke, kita aktifkan AWP nya dengan tempat yang masih sama seperti ini. Lalu kita shoot seperti ini cuy. Oke, nice. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Kita tunggu ini pada rame banget ya. Kita lagi ada di suasana senja di embun bening Kedung Ombo, Jawa Tengah cuy. Ini sepi sih suasananya, tapi mendung ya sayangnya. Oke, so jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil dari mode kamera Gcam Nikita 2.0 dengan config Yongnuo by Imposter Club YUV ya. Posisi AWP aktif. Kalau posisi AWP aktif mungkin malah rada enak ya cuy ya, timbang di posisi AWP nonaktif, karena ini bener-bener dapat banget detail sharpness dan dynamic range-nya kuat banget di sini di mode kamera dan tidak mengalami oversaturation. Meskipun tadi di AWP nonaktif sedikit tone-nya agak gelap di bagian rona wajah manusianya, tapi kalau di AWP aktif ini malah kelihatan sedikit lebih natural. Meskipun kurangnya tidak signifikan, tapi ini lebih worth it ya ketimbang AWP nonaktif seperti tadi cuy. Kita bisa bandingkan, ini adalah AWP aktif dan ini adalah AWP nonaktif. Kelihatan banget dan dari bunga-bunganya gonceng sekali di AWP nonaktif. Kalau di AWP aktif ini seperti biasa kita melihat dengan mata telanjang aja cuy. Jadi bunganya emang seperti ini ya warnanya cuy. Oke, jadi kurang lebih seperti itu perbandingannya. So sekarang kita review menggunakan mode potret untuk selanjutnya. Oke, so sekarang kita masuk ke mode potret. Kita lihat rinciannya di bagian sebelah kiri seperti ini. Jadi kita nonaktifkan retouch wajahnya, kita aktifkan AWP nya kita balik ya cuy ya. Jadi HDR nya kita aktifkan dan rasionya 16:9. Kita shoot menggunakan mode potret dengan zoom seperti biasanya. Kita menggunakan 1,3 seperti ini, langsung kita shoot. Oke, nice. Kita tunggu hasilnya seperti apa di mode zoom 1,3 menggunakan mode potret ya. Apakah blurnya rapi serapi config di Gcam Shamim kemarin seperti Volturi? Kita lihat hasilnya. Oke, so jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil dari Gcam Nikita 2.0 config Yongnuo by Imposter Club cuy. Kelihatan banget dan kalau di mode potret rapi banget cuy. Nggak ada bocor sedikit pun di sini, bener-bener rapi dan tetap kontrasnya terjaga ya di AWP aktif ya. Kalau di AWP nonaktif mungkin kalian bisa membedakan sedikit perubahan warna tone-nya, karena memang posisi AWP nonaktif itu menonaktifkan sensor yang saya pakai di mode config Yongnuo ini ya cuy. Jadi kalian bisa mengubah-ubah dengan selera kalian masing-masing seperti itu dengan melalui ubah
AWP aktif mengalami nonaktif juga ya cuy ya. Oke, so sekarang kita review menggunakan AWP nonaktif. Untuk membandingkannya dengan posisi yang sama, kita pakai zoom 1,3, kita nonaktifkan AWP-nya lalu kita shoot. Oke, nice. Kita tunggu hasilnya seperti apa di posisi AWP nonaktif. Nanti kita bisa bedakan bareng-bareng aja ya. Kita buka hasilnya. Oke, so jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil dari Gcam Nikita 2.0 config Yongnuo by Imposter Club dengan posisi mode potret AWP nonaktif. Ya, AWP nonaktif kelihatan banget kan, seperti yang saya tadi bilang kalau di bagian bunga warna tonnya itu sangat berbeda jauh dengan posisi AWP aktif. Kelihatan banget di sini bunganya sedikit gonjreng tar ya cuy di sini ya. Dan di sini bener-bener ton dari warna kulit wajahnya itu ciri khas banget dari Gcam Nikita ya. Rada gimana ya? Saya bisa bilang Gcam Nikita itu belum seperfect Gcam Samim ya cuy, karena ini dia tidak bisa membedakan tone kulit dan tone backgroundnya, karena ini tonnya hampir dipoles karena mengalami kemerahan sedikit di bagian tone wajah. Tangannya kelihatan sekali. Kalau di Gcam Samim kalian lebih enak ya untuk dibuat foto potret menggunakan subjek manusia cuy, maupun outdoor maupun tidak outdoor juga seperti itu, hasilnya benar-benar natural. Kalau di Gcam Nikita mungkin kalian harus akali sedikit menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti editing, Lightroom, Snapseed, Vesco dan lain-lain ya cuy, seperti itu pengertiannya. So, sekarang kita waktunya mau buat thumbnail untuk cover video ini ya, mengenai config Gcam Nikita 2.0 Yongnuo by Imposter Club ya cuy. Kita menggunakan AWP aktif. Oke, nice. Oke, so jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil dari mode potret Gcam Nikita 2.0 config Yongnuo by Imposter Club cuy. Gila banget ya hasilnya. Blurnya rapi, cakep dan seperti ala-ala tonton Yongnuo ya. Kalian tahu tonton Yongnuo? Ya mungkin kalian bisa membedakan, tapi ini tetap aja sekelas HP hasilnya seperti ini ya. Tidak bisa disamaratakan dengan hasil lensa atau kamera DSLR cuy. Tapi ini udah worth it banget ya untuk hasil sekelas HP hasilnya sudah seperti ini. Udah bagus banget diajak hunting dan enak diajak buat wisata ya cuy. Langsung aja kita shoot menggunakan mode AWP aktif juga di sini. Kita ambil shoot. Oke, so jadi yang terakhir kalinya hasilnya seperti ini untuk mode potret Gcam Nikita 2.0 config Yongnuo by Imposter Club di config yang berformatkan YUV ya. Device saya ProQuest NFC. Kalau device kalian samakan aja seperti yang saya tadi omongkan ya cuy ya. So mungkin cukup ini aja yang bisa direview pada video kali ini mengenai Gcam Nikita 2.0 dengan config Yongnuo by Imposter Club. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. See you next time, enjoy the video dan sampai jumpa.